Shalom, bertemu lagi dengan saya Yunus Salopondatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Dimensi ekologi merupakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada Adam dan Nuh untuk menguasai semua makhluk di bumi. Teologi tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara manusia dan orang lain dan juga lingkungan alam, menjaga dan hidup berdampingan. Allah menciptakan atau membuat langit dan bumi dan segala isinya, sehingga jika berbicara mengenai teologi, maka tidak akan luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah kebijaksanaan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan atau keadaan gawat. Kitab-kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan manusia yang besar tentang kehidupan, kematian, cinta, penderitaan, kejahatan, keberadaan sosial manusia, dan sebagainya. Hal-hal ini tidak bisa lepas daripada hidup manusia. Menjadi bijaksana dalam hal memelihara alam ciptaan merupakan hal yang tidak bisa ditolak oleh manusia sebagai makhluk yang diberikan amanat oleh Allah untuk mengelola alat ciptaan dengan bijaksana. Kenyataan krisis ekologi menyerang kita dari banyak arah. Skala dan kompleksitas permasalahan dan kerumitan pemecahan jangka panjang yang diketengahkan oleh media kepada kita telah menjadi semakin sulit diabaikan. Hal ini membuat kita untuk terus mencari cara untuk menemukan jalan keluar dari labirin kemerosotan lingkungan yang terus berjalan. Banyak perspektif, termasuk muncul dari agama dan filsafat, diperlukan dalam tugas penting memikirkan kembali hubungan manusia dan bumi. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernest Haeckel, seorang murid Darwin pada tahun 1866, yang menunjukkan pada keseluruhan organisme atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos dan logos yang secara harafiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini secara keseluruhan. Bumi dianggap sebagai rumah, tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisik lainnya. Ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran. Ia juga bukan semata-mata persoalan tentang kerusakan alam. Lingkungan hidup atau ekologi mengandung pengertian yang lebih luas, lebih mendalam dan lebih filosofis, menyangkut kehidupan dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Ia menyangkut mata rantai jaring makanan dan siklus yang baru menghubungkan satu kehidupan dengan kehidupan lainnya, dan interaksi antara semua kehidupan dengan ekosistemnya, dengan bumi tempat hidup semua kehidupan. Jadi singkatnya, ekologi berbicara tentang kehidupan dan jaringan kehidupan yang terdiri dari jaringan di dalam jaringan. Allah menciptakan manusia secara berbeda seperti ketika ia menciptakan makhluk hidup lainnya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Menurut Robert Perorong, teks Kejadian 1 ayat 26-28 adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
memahami mandat penguasaan atas alam terkait dengan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia sebagai gambar Allah. Dalam cerita penciptaan, dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya, akan tetapi diceritakan pula bahwa manusia diciptakan bersama dengan alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi dari satu segi, manusia adalah bagian integral dari ciptaan, akan tetapi di lain segi ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Dalam karya penciptaan, Allah dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir di dunia setelah Allah menciptakan dunia ini. Apakah tujuan Allah untuk menciptakan alam terlebih dahulu lalu menciptakan manusia? Tentunya agar manusia mempertanggungjawabkan hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Memang dalam Kejadian 9 menunjukkan betapa alam ini telah menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun demikian, keadaan alam yang telah rusak sekalipun tidak mengurangi nilainya. Tidak dapat disangkal bahwa kekristenan sendiri tidak hanya berbicara mengenai Allah saja, namun juga ekologi atau lingkungan sekitar perlu untuk diusahakan atau dengan kata lain dilestarikan. Itulah penjelasan saya mengenai dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Terima kasih.